Sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk pemilu serentak 2024 yang diselenggarakan di Aula Pertemuan Desa Tanah Karang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa, Kamis 23 November 2023. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh anggota Komisi 2 DPR RI, Haji Haruna SEMM, bersama Ketua KPU Sulsel Hasbullah Eshos M. Koisos, dan Komisioner KPU Goa Dr. Suwardi Mansing. Tak ketinggalan para pengurus KPU dan Panwas Kecamatan Manuju beserta PPS Desa Tanah Karang turut hadir dalam acara tersebut. Dalam hal ini, Kepala Desa Tanah Karang Haji Sampera Eshos yang menyampaikan jika akan dilaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh KPU dan anggota Komisi 2 DPR RI Haji Haruna SEMM di wilayah desanya, maka selaku pemerintah yang dikunjungi menyampaikan ke masyarakat Desa Tanah Karang untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dalam sosialisasi dan pendidikan pelatih pemilih tersebut, di mana dilakukan juga sesi tanya jawab oleh Komisioner KPU Goa dan anggota Komisi 2 DPR RI dan foto bersama peserta sosialisasi. Hasil dari sosialisasi hari ini? Ya, kita sempurna lah, karena pertama gedungnya mewah dan barusan pejabat semua. Ketua KPU Provinsi, Ketua KPU Kabupaten, Kota, Pak Desanya, Pak Dusunnya hadir semua, Pak. Desanya kan wakilnya lagi diwakili lagi, wakil-wakil. Ini tidak ada wakil. Itu yang kesan pertama. Yang kesan kedua, ya menggunakan ini, kalau gedung ini tingkat kabupaten desa ini termasuk balai pertemuan desa termewah. Itu yang kedua plusnya pertemuan ini. Yang ketiga, partisipasi undangan 100, lebih dari 100, Pak. Biasa pas, tapi kurang tidak pernah. Ini lebih 100 nanti. Jadi kita lihat nanti hasilnya, mudah-mudahan penanya juga bagus, cara bertanyanya bagus. Dan sini milenial, di sini generasi Z, generasi saya. Jadi pembagian tempat duduk saya bagus. Mudah-mudahan nanti pemilu di Tanah Karang ini berjalan dengan aman, tertib, lancar, jujur dan adil. Saya kira harapan kami Pak dari DPR sebagai pengawal demokrasi di seluruh Indonesia, bukan cuma di Goa, seluruh Indonesia. Harapannya dalam pesta demokrasi ini bagaimana? Harapan kita ya mudah-mudahan konstituen memilih pasangan presiden, memilih anggota DPR menurut hati nuraninya, bukan menurut tekanan atau menurut amplop. Itu harapan kami. Menurut amplop tadi saya sudah jelaskan dengan terang benderang, ada yang memilih sesuai dengan hati nurani, jelaskan juga. Saya kira sudah hafal semua. Dan ini yang hadir sudah punya calon semua. Ada calon presidennya, ada calon DPR-nya. Semua saya ini sudah ada semua, Pak. Tidak ada yang cari calon di sini. Semua sudah punya calon. Saya kira itu, Pak. Terima kasih, Bang. Pak Ketua, bagaimana menyikapi pemilu 2024 ini mendatang? Ya, tentunya kami dari pihak Komisi Pemilihan Umum pasti memaksimalkan seluruh tahapan yang sudah teragendakan oleh KPU RI. Kami di KPU Kabupaten Kota sebagai eksekutor menjadi perpanjangan tangan dari KPU RI untuk menyelenggarakan sebaik-baik mungkin seluruh tahapan yang sementara ini berjalan dan yang akan datang. Dan alhamdulillah kami sendiri di KPU Goa itu sudah mempersiapkan semua dengan matang. Untuk kegiatan-kegiatan kita sudah semua agendakan dengan baik, termasuk upaya-upaya melakukan mitigasi terkait potensi-potensi yang kita anggap ke depan bisa menjadi masalah. Alhamdulillah itu semua kita sudah clearkan, kita sudah rencanakan semua dengan baik. Lalu koordinasi dengan Panwaslu bagaimana, Pak Ketua?
Ya, kalau terkait dengan hubungan, koordinasi dengan Bawaslu, alhamdulillah kita di KPU Goa termasuk menjadi salah satu daerah yang hubungan antar sesama penyelenggaranya itu baik. Itu baik dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain ya. Ini saya berani menjamin seperti itu. Itu kami buktikan bahwa di setiap ada kegiatan KPU itu kita selalu pastikan mengundang, menyampaikan kepada teman-teman Bawaslu. Meskipun sebenarnya itu tidak berkaitan langsung dengan tahapan. Nah, pun sebaliknya seperti itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu kita selalu diundang, menjelaskan secara panjang lebar, membahas, mendiskusikan semua hal-hal yang strategis, termasuk yang tidak berkaitan langsung dengan tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, saya kira itu menjadi bukti bahwa hubungan kami, KPU dengan Bawaslu itu harmonis, dan ini kita upayakan sampai ke tingkat grassroots, sampai di tingkat ad hoc, antara PPK dengan Panwas, Panwascam, antara PPS kami di tingkat desa kelurahan dengan PKD di Bawaslu. Lalu bagaimana Pak Ketua melihat selama ini kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Goa tentang tahapan pemilu ini? Ya, jadi itu tadi, bahwa berkaca atau belajar dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya, kita selalu berkaca di minimal 2 pemilu terakhir, di 2015 dan 2019. Tentu masalah-masalah itulah yang kami sampaikan tadi di awal, kita melakukan langkah-langkah mitigasi supaya hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Seperti misalnya terkait dengan data pemilih di wilayah perbatasan. Kita kan di Kabupaten Goa ini berbatasan dengan banyak kabupaten, dengan Makassar, dengan Sinjai, dengan Jeneponto, dengan Tagalar. Nah, alhamdulillah pemetaan itu kita sudah lakukan untuk melakukan langkah-langkah mitigasi, dan selain berkoordinasi dengan teman-teman Bawaslu di daerah perbatasan tersebut, kita juga berkoordinasi dengan KPU tetangga supaya data kita ketemu. Ya, tujuannya untuk meminimalisir masalah-masalah yang terjadi nanti di hari H pemungutan suara. Terima kasih Pak Ketua. Aksi boikot produk yang terafiliasi dengan agresif